Nama saya Yohanes Christian Wibowo. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Mojokerto. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bagus. Anak-anak, hari ini Pak Yo akan mengajarkan kepada kalian materi tentang bermula dari keresahan saya sebagai seorang guru di SMP Negeri 4. Ketika mengajar kelas 9, beberapa siswa ternyata saya temukan mengalami kesulitan dalam menulis teks cerpen. Ada yang kesulitan untuk menuangkan idenya, ada yang bahkan tidak punya ide untuk memulai ceritanya. Loh, Rere, kenapa kok masih kosong bukumu? Iya Pak, belum ada ide untuk menulis cerpen. Dicarilah, temanya bebas ya. Coba kamu cari-cari cerita yang pernah kamu dengar, kamu tulis kembali, boleh dengan gayamu sendiri ya. Hilya, kok masih kosong juga punyamu? Belum punya ide? Nulisnya masih bingung. Sudah ada ide tapi bingung untuk cara menulisnya gitu ya. Tulis saja apa yang kamu pikirkan. Nanti akan ada revisi ya, ada perbaikan dari Pak Yo ya. Tulis saja yang kamu pikirkan, kamu tulis ya. Lihat ya. Tapi kok masih sedikit punyamu? Iya Pak, sudah kehabisan ide. Sudah kehabisan ide? Iya. Masih sedikit gitu sudah kehabisan ide ya? Cobalah kamu usahakan lanjutan ceritanya bagaimana ya, dipikirkan dulu ya. Baik. Oke. Pak, Ya, sebenarnya saya masih bingung tentang cerpen. masih bingung. Bingungnya di mana, Hilmi? Cara penulisannya. Cara penulisan. Nah, dari situ akhirnya saya sebagai guru harus memiliki kepedulian tentu saja untuk mencari solusi bagaimana supaya siswa saya lebih mudah paling tidak untuk menuangkan idenya dalam bentuk tulisan teks cerpen. Dari situlah saya akhirnya mencari-cari teknik pembelajaran, model pembelajaran apa yang sekiranya pantas atau pas bisa diterapkan kepada siswa sehingga siswa bisa mudah untuk menulis teks cerpen. Dan saya juga mencari media juga sebagai sesuatu yang membuat mereka itu jadi lebih menarik tentu saja, lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya. Karena saya menyadari bahwa pembelajaran teks cerpen itu pembelajaran yang bisa dikatakan membosankan. Nah, dari situ saya akhirnya menemukan pencerahan atau bisa dikatakan wahyu seperti itu ya. Akhirnya saya menggunakan teknik pembelajaran sambung cerita dengan media belajar kartu cerita. Nah, bagaimana pembelajaran dengan menggunakan teknik sambung cerita ini? Jadi sederhananya adalah saya menyediakan di dalam cerpen itu kan ada 3 struktur utama ya atau bagian, yaitu orientasi, kemudian komplikasi dan resolusi. Nah, karena para siswa itu seringnya susah untuk mengawali penulisan, maka di dalam media pembelajaran yang saya buat, saya membuat kartu cerita. Di dalam kartu cerita tersebut ada awalan atau orientasi dari sebuah cerpen. Sehingga mereka tidak lagi berpikir untuk membuat awalan cerita, mereka tinggal melanjutkan saja dengan menambahkan komplikasi atau permasalahan dan melanjutkannya ke resolusi atau penyelesaian cerita. Nah, teknik sambung cerita ini saya jelaskan konsepnya kepada anak-anak didik saya melalui sebuah permainan. Jadi saya mengawali pembelajaran dengan permainan. Ya, lucu juga sih karena pada akhirnya mereka mengungkapkan kata-kata yang di luar pikiran saya dan itu mengejutkan. Seperti contohnya saya menyebutkan sebuah kata kakek tua itu. Nah, kakek tua itu, terus saya menunjuk satu siswa untuk melanjutkan kata tersebut menjadi kalimat. Saya menunjuk siswa satu, kemudian siswa satu mengucapkan kata tinggal. Nah, kemudian siswa tersebut menunjuk siswa yang lain untuk melanjutkan kata tersebut jadi kalimat tinggal di rumah. Kemudian tinggal di rumah, teman-temannya itu merespon dengan kata, oh untung saja nggak ngomong tinggal di jendela, seperti itu ya. Jadi itu merupakan kelucuan dan membuat kelas itu jadi lebih hidup atau lebih menarik. Nah,
dari sambung kata saya meningkatkan lagi level permainannya menjadi sambung kalimat, menjadi cerita. Nah, jadi di sambung kalimat ini saya mengawalinya dengan kalimat misalnya Andi mengalami kecelakaan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kemudian saya menunjuk satu siswa untuk melanjutkan dengan satu kalimat lagi dan menjadi cerita. Dan di sana mereka ternyata secara spontan pun ketika ditunjuk oleh temannya secara acak, mereka bisa menyambung cerita. Nah, itulah dari sana mereka akhirnya menyadari, oh ternyata membuat cerita atau mengarang cerita itu sebetulnya mudah. Nah, sehingga saya akhirnya membagikan kartu cerita. Setelah anak-anak paham tentang konsep sambung cerita, teknik belajar sambung cerita, saya membagikan kartu cerita kepada para siswa. Selain mengemas teknik sambung cerita dalam sebuah permainan di kelas, saya juga membentuk grup WhatsApp sambung cerita. Di grup WhatsApp ini, para siswa bersama dengan guru melakukan sambung cerita dengan pesan atau chat secara bergantian. Penggunaan grup WhatsApp ini adalah untuk pembelajaran di luar kelas. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini, Eca? Menulis cerpen jadi lebih gampang loh. Lebih gampang. Kenapa? Karena ada awalan cerita di Oh, di kartu cerita ada awalan cerita sehingga kamu lebih gampang menulisnya ya. Oke. Semoga dengan saya berbagi best practice teknik pembelajaran sambung cerita dengan media belajar kartu cerita ini, Kota Mojokerto semakin tanggap literasi. Saya bangga dengan kalian untuk pembelajaran hari ini. Kalian semua stop ya. Beri aplaus untuk pembelajaran hari ini. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sukses terus untuk pendidikan di Kota Mojokerto. Salam dari saya, Yohanes Christian Wibowo. Kota Mojokerto, Spirit of Majapahit.